الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله الله الله. Manusia ini pandangan manusia, baik pandangan itu karena saking takjubnya atau karena bencinya, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi orang yang dipandang itu. Khususnya ini anak-anak kecil biasanya. Anak-anak kecil pandai, pinter, jadi perhatian orang. Lah ketika jadi perhatian orang itu ada orang yang takjub, memandang dengan takjub. Lah kadang-kadang ini membuat terus dia terpengaruh jadi down, jadi turun semangatnya, kadang-kadang jadi sakit, bahkan kadang-kadang terus bisa mati. Asbabnya ini, hakikatnya ya semua dari Allah. Santri itu baru mendaftarkan pertama itu, kiai itu sudah terasa ini akan bertahan lama atau tidak, itu sudah tanda-tandanya itu sudah ada sebetulnya itu. Walaupun kita ini nggak boleh jadi peramal, tapi tanda itu ada gitu. Pawaan pora dadi wong alim ketara gitu loh. Nah, orang itu walaupun itu tidak mesti begitu, karena Allah itu fa'al lima yurid. Kadang-kadang Allah itu memberikan keputusan tidak berkesesuaian dengan yang sebelumnya, itu ya bisa aja. Tapi biasanya itu senantiasa apa yang akan terjadi itu ada kesesuaian dengan yang sebelumnya. Nabi mengajak para sahabat pergi ke Badar. Sebagian ada yang merasa berat, tapi setelah musyawarah di Badar apa yang harus dibuat, semua mufakat dalam satu keputusan. Semua mufakat dalam satu keputusan. Orang muhajirin, orang ansor, fikirnya sama. Maka Nabi mengatakan pertolongan Allah akan datang. Jadi tanda-tanda pertolongan Allah akan datang mulai awal sudah tampak itu. Di orang-orang ahli Badar sejak awal memang ada ketaatan, musyawarah ya mufakat. Sebaliknya di Uhud, ketika musyawarah itu nggak mufakat. Ada yang usul begini, usul begitu, usul begini, usul begitu. Di tengah jalan sebagian ada yang bolos. Pimpinannya Abdullah bin Ubay ini munafik, orang munafik yang banyak yang pulang duluan, macam-macam. Sehingga mulai dari awal perjalanan di Uhud itu sudah memang nampak itu akan ada musibah, itu sudah nampak gitu. Jadi mulai awal itu sudah ada tanda-tanda ini. Nah, begitu juga manusia itu, orang itu akan jadi alim, itu mulai awal itu sudah tandanya itu sudah ada gitu. Nah, kalau orang itu mau jadi orang jahil itu juga tanda-tandanya mulai awal itu sudah nampak gitu. Cuman ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham. Allah. Kemudian Nabi Yakub memberikan arahan-arahan kepada anak-anaknya yang akan pergi ke Mesir. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nabi Yakub mengatakan, hai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke negeri Mesir dari satu pintu. Jadi waktu itu Mesir itu pintunya itu banyak, pintu gerbang masuk negeri Mesir itu. Kamu jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Maksudnya apa itu? Karena ini anak-anaknya Nabi Yakub itu orangnya itu menghebat-hebat, berbeda dengan orang-orang lain itu berbeda. Orangnya besar-besar, tampan-tampan, memang keturunan Nabi. Ma arsalallahu nabiyan illa kana hasanal wajhi hasanas saut. Allah tidak pernah mengirim seorang nabi
kecuali mesti tampan wajahnya, enak suaranya. Ya. Jadi Nabi itu yang wajahnya jelek itu nggak ada. Ya. Orangnya ganteng-ganteng semua Nabi itu. Nah, biasanya ya kegantengan itu nurun kepada anaknya. Anaknya Nabi Yakub yang jumlahnya 11 orang ini, orangnya itu hebat-hebat semua. Sehingga Nabi Yakub ini khawatir gitu. Kalau ini 11 orang ini masuk dalam satu pintu, nanti akan jadi perhatian banyak orang. Ini rombongan apa ini? Ini orang-orang luar biasa ini. Sehingga akan jadi omongan gejolak di negeri Mesir. Sebagian ulama mengatakan khawatir Nabi Yakub ini bahwa anaknya ini kena ain. Ain itu adalah musibah-musibah atau sakit yang diakibatkan oleh pandangan manusia. Dalam satu hadis dikatakan innal aina haq, innal aina la yudkhilu al jamalul qidr warrajulal qabr. Jadi sakit sebab pandangan mata itu benar. Innal aina haq, kata Nabi. Sakit yang diakibatkan pandangan mata itu benar. Sehingga pandangan mata itu kadang-kadang memasukkan unta itu ke kider, ke periuk, mati maksudnya. Dan memasukkan orang ke kubur karena pandangan itu. Jadi manusia ini pandangan manusia, baik pandangan itu karena saking takjubnya atau karena bencinya, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi orang yang dipandang itu. Orang yang dipandang itu, khususnya ini anak-anak kecil biasanya, anak-anak kecil, anak-anak kecil pandai, pinter. Jadi perhatian orang. Lah ketika jadi perhatian orang itu ada orang yang takjub, memandang dengan takjub. Lah kadang-kadang ini membuat terus dia terpengaruh jadi down. Jadi turun semangatnya, kadang-kadang jadi sakit, bahkan kadang-kadang terus bisa mati. Asbabnya ini, hakikatnya ya semua dari Allah. Begitu juga orang yang benci, iri dan sebagainya itu. Melihat orang yang dia iri kepadanya, kadang-kadang terus sakit, yang dilihat itu berubah pikirannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga diri, membuat benteng. Bentengnya diantaranya adalah 3 qul. Tiap habis sholat dibaca, minimal habis subuh, habis maghrib. Supaya apa? Supaya kita ini tidak kena sakit ain tadi itu, sakit ain. Ini penting ini. Orang ini kadang-kadang dilihat orang tuh nggak kuat. Makanya orang itu kalau ingin selamat, jangan terlalu menonjolkan diri. Orang itu jangan terlalu menonjolkan diri. Nanti kalau orang terlalu menonjolkan diri, banyak orang memandang, banyak orang melihat, banyak orang iri, banyak orang takjub. Kadang-kadang dia tidak kuat. Akhirnya jadi loyo, tadinya rajin, tahu-tahu jadi loyo, nggak kuat apa-apa. Tadinya lurus atau belok. Ini termasuk bahayanya pandangan-pandangan manusia tadi itu. Tapi ini ya, maka Nabi Yakub memberikan pesan kepada anak-anaknya supaya jangan masuk dari satu pintu. Tapi Nabi Yakub paham juga bahwa ini semua hanya asbab, tidak bisa melepaskan seseorang itu dari takdir Allah sedikit pun. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan hanya atas Allah hendaklah orang itu bertawakal.
Walamma dakhulu min haitsu amarum abuhum, ketika mereka masuk dengan sesuai petunjuk ayahnya mereka itu, maka na yughni anhum minallahi min syai'in la hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Maka cara-cara atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Yakub kepada putra-putranya tadi tidak sedikit pun melepaskan mereka dari takdir Allah. Ini semua diberikan oleh Yakub, arahan-arahan itu hanya karena ada hajat dalam hati Yakub, yaitu sayangnya Yakub kepada anak-anaknya. Jadi maksudnya Nabi Yakub itu faham bahwa ini semua usaha-usaha ini juga tidak akan melepaskan orang dari takdir. Tetapi walaupun begitu, karena sayangnya Yakub kepada anaknya, usaha-usaha itu dibuat juga. Walaupun usaha itu sudah diyakini sama Nabi Yakub tidak akan melepaskan dari takdir Allah SWT. Ini perkara yang penting. Jadi kita harus mengumpulkan antara iman dengan takdir dengan usaha. Usaha itu memang perintah Allah, ya kita kerjakan usaha. Tapi walaupun begitu kamu harus yakin bahwa kamu tidak akan bisa lepas dari takdir Allah. Ini per ayat ini. Ini pelajaran-pelajaran semua, memang ceritanya keluarga Nabi. Kalau orang dikasih kejernihan hati, di sini akan banyak sekali pelajaran-pelajaran, bukan hanya itu saja. Maka di antara rahasia Quran itu di dalam cerita-ceritanya itu. Di antara rahasia Quran, hikmah Quran tersimpan dalam cerita-cerita seperti ini. Nah, banyak orang tuh memahami Quran hanya di dalam segi perintahnya, larangannya, perintahnya, larangannya, nasihatnya, sampai lupa bahwa sebagian besar dari Quran itu isinya cerita-cerita. Nah, di dalam cerita itu akan banyak macam hikmah dan rahasia.